Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karunia Putri Tanjung dari Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM M311952 yang akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi, Pendataan dan Penjualan Hasil Panen pada Lumbung Desa. Jadi ini adalah tampilan halaman login dari sistem informasi yang saya buat dan saya akan mencoba login sebagai admin. Setelah admin berhasil login, maka akan menuju ke halaman dashboard admin. Ini adalah tampilan dari halaman dashboard admin saya. Dan di sini pendataan yang saya buat adalah data petani, data lahan, data pembeli, data penjual pupuk, dan sistem informasi ini dapat menampilkan grafik juga yang berupa grafik penjualan produk dan grafik penjualan pupuk. Di sini saya akan menuju ke data petani. Lalu jika diklik data petaninya akan ditampilkan data tabel data petani yang berisikan nama, tanggal lahir, jenis kelamin yang dimiliki oleh petani. Kemudian di sini ada 3 fitur, yaitu fitur edit, fitur detail, dan fitur hapus. Jadi, saya akan mencoba untuk melakukan fitur edit pada salah satu data petani. Di sini kita bisa mengubah nomor KK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang dimiliki oleh petani. Saya akan mencoba untuk mengedit namanya menjadi petani edit. Kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, maka akan tertampil notifikasi data tersimpan dan data berhasil tersimpan di sini nomor 4, yaitu menjadi petani edit. Kemudian saya akan mencoba fitur detail. Di fitur detail tertampil nomor KK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat petani. Di sini ada data lahan. Data lahan ini mengambil dari data master, data jenis lahan. Di kolom jenis lahannya, di sini tertampil nama petani, jenis lahan, dan luas tanah. Di sini juga terdapat fitur edit dan hapus. Di sini nama petani mengambil dari nama dari data petani. Kemudian jenis lahan mengambil jenis lahan yang ada pada data master jenis lahan. Kemudian luas tanahnya sendiri satuannya adalah meter kubik. Kemudian ada data pembeli. Data pembeli ini adalah data pembeli dari yang membeli dari penjualan yang dilakukan oleh lumbung desa. Kemudian di sini data pembeli yang tertampil di data tabelnya adalah nama pembeli dan instansinya. Di sini bisa melakukan fitur edit, detail, dan hapus. Di sini data penjual pupuk, yaitu data penjual yang menjualkan pupuknya ke lumbung desa, dan lumbung desa akan menjual lagi pupuk itu ke calon pembeli. Di sini ada nama penjual dan instansi, kemudian fiturnya terdapat edit, detail, dan hapus. Kemudian di sistem informasi yang saya bangun juga terdapat grafik penjualan produk di sini. Saya menampilkan grafik pendapatan penjualan produk bulanan, jadi per bulannya. Di sini tertampil bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Di Juni sampai Juli terdapat peningkatan pendapatan penjualan produk. Kemudian pada bulan Agustusnya menurun. Di sini bulan Agustus pendapatannya adalah 120.000. Kemudian di bulan September hanya 15.000. Dan ini lanjut sampai bulan Desember. Di sini menampilkan grafik pendapatan penjualan produk di tahun 2022. Kemudian untuk di tahun 2021, di sini Januari pendapatan per bulannya adalah 15.000. Kemudian di sini juga ada grafik penjualan pupuk yang juga sama menampilkan
grafik pendapatan penjualan pupuk per bulannya. Dan sistem yang saya buat bisa melakukan penjualan produk dan juga bisa melakukan penjualan pupuk. Di sini di penjualan produk terdapat nomor penjualan, tanggal penjualan, nama pembeli, produk, dan kondisi produknya dan keterangan produknya beserta jumlah dalam kilogram dan totalnya. Dan di sini terdapat fitur edit detail, bisa mendownload kwitansi invoice-nya dan bisa menghapus. Contoh saya akan melakukan penjualan. Di sini kita mengisikan tanggal penjualan, nama pembeli, produk, kondisi keterangan, jumlah, harga, dan totalnya akan otomatis terhitung. Nama pembeli di sini kita bisa memilih nama pembeli dari data petani yang ada di pendataan tadi. Kemudian jika pembelinya belum ada, kita bisa menambahkan data pembeli terlebih dahulu. Jika sudah ada, kita hanya tinggal memilih nama pembelinya saja. Di sini terhubung dengan stok yang ada pada gudang lumbung, jadi penjualan produk bisa dilakukan jika stok gudang lumbung masih ada. Contohnya di gudang lumbung, contohnya di sini ada padi C1 dengan kondisi digiling dan keterangan mentah. Di sini stoknya adalah 55. Saya akan mencoba melakukan penjualan produk sebesar 5 produk. Di C1 kondisi digiling dan keterangan mentah dengan jumlah 5 kilo dengan harga 15.000. Lalu klik simpan. Di sini total sudah terhitung dari jumlah dikali harga, maka totalnya akan otomatis terhitung. Lalu klik simpan. Jika perjualan berhasil, maka data akan tersimpan. Dan di sini jika penjualan berhasil tersimpan, maka nomor penjualan akan otomatis keluar. Dan kita akan mengecek gudang lumbung. Di sini padi C1 digiling mentah, stoknya berkurang 5, jadi hanya tersisa 50. Begitu juga di penjualan pupuk. Di sini penjualan pupuk menampilkan nomor penjualan, tanggal penjualan, nama pembeli, produk, dan jumlah serta totalnya. Di sini juga terdapat riwayat transaksi. Yang saya buat adalah riwayat penjualan produk dan riwayat penjualan pupuk. Di sini kita bisa melihat riwayat pembelian yang dilakukan oleh data pembeli. Di sini saya coba akan melihat riwayat pembelian Jessica Natalia Sibarani, klik detail. Kemudian akan tampil riwayat dari penjualan yang telah dilakukan oleh pembeli dengan nama Jessica Natalia. Di sini adalah riwayat pembeliannya. Kemudian untuk data masternya yang saya buat adalah data pupuk dan data jenis lahan. Di sini data pupuknya yang tertampil adalah nama, produsen, jenis pupuk, berat dalam kilogram, dan harga dalam kilogram. Kemudian ada data jenis lahan yang berisikan jenis lahannya. Di sini juga ada fitur search untuk memfilter yang ingin kita cari. Misal saya akan melihat produk padi C1 yang telah dijual.
maka akan terfilter dari produk padi C1 saja. Sekian demonstrasi dari saya. Maaf bila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.